Yaloha guys, sorry banget buat kalian yang udah nunggu solo leveling dari minggu. Tapi sejak minggu lalu nih ya, gua mutusin buat upload anime ini di hari Senin. Selain biar algoritmanya masal nggak keganggu, sekalian juga biar kalian lebih enjoy aja gitu nontonnya. By the way, sekarang kan tanggal 25 Maret 2024. Gimana? Puasa masih lancar? Atau jangan-jangan udah ada yang melakukan transaksi nasi padang di siang hari? Aduh, jangan dong ya. Better gue titip dong sebungkus, bre. Oke lah, sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, buat yang mau support dalam bentuk lain, kalian bisa join membership WAM2 yang masih dalam tahap pengembangan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Solo leveling episode ke-11. Sedikit merekap dari episode sebelumnya. Setelah terus leveling brutal di banyak dungeon rank C, Jinwo yang udah level 40 pun akhirnya bisa melakukan quest pergantian job. Setelah Jinwo pergi agak jauh dari kota, nampak ke dirinya yang mengingat kembali momen ketika ia mendapatkan quest tersebut. Jika sebelumnya ia selalu mendapatkan kunci sebelum masuk ke dalam suatu dungeon, namun kali ini agak beda. Karena selain quest penalti dan juga quest darurat, itu kali pertamanya sistem turun tangan secara langsung. Questnya pun sangat berbeda dari sebelumnya, karena hadiah yang akan ia dapatkan adalah pergantian job. Meski agak bimbang karena merasa quest itu pasti akan sangat sulit baginya, namun karena gak mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah skill baru, Jinwo pun langsung menerima quest tersebut begitu aja. Setelah sebuah portal muncul, Jinwo pun merasa itulah akhir dari tutorial game solo levelingnya. Dirinya pun masuk tanpa memikirkan bahaya apa yang sedang menunggunya di dalam sana. Shin berpindah dulu ke Jinho yang saat ini sedang melakukan jamuan makan bersama sang ayah. Gak lama kemudian, seorang pria dewasa masuk dan diketahui si pria ini adalah kakaknya si Jinho yang punya nama Jinsung. Tapi sebelum kita melihat jamuan makan ala-ala orang kaya, Shin berpindah kembali ke Jinwo yang baru aja memasuki dungeon quest pergantian jobnya. Meski terlihat sama seperti dungeon pada umumnya, namun perbedaan utamanya terletak pada aturannya. Yang mana selama Jinwo berada di dalam sana, dirinya nggak bisa memakai potion ataupun pemulihan kondisi sama sekali. Parahnya lagi, dia nggak bisa keluar sampai ia menyelesaikan questnya itu. Jauh di dalam kegelapan, nampaknya seonggok monster berzirah yang perlahan mendekatinya. Melihat hal itu, Jinwo pun langsung mengeluarkan daggernya dan bersiap untuk melawannya. Hingga sesaat kemudian, mau berapa kali pun Jinwo mencoba menyerang menggunakan daggernya itu, namun sayang di sini serangannya itu belum cukup kuat untuk menembus zirah si monster kesatria. Di tengah Jinwo yang masih menghindari serangan si monster, dirinya yang memiliki pengalaman melawan Kasaka yang sama-sama punya kulit setebal baja pun membuatnya menggunakan cara yang sama pada si monster di hadapannya saat ini. Barbar sekali. Mengetahui daggernya itu tak mampu menembus zirah si monster, hal itu membuat Sung Jinwo nekat menggunakan tangan kosong untuk mencabut paksa kepalanya si monster berzirah. Baru aja bernapas lega, Jinwo sudah harus berhadapan dengan ronde kedua dari beberapa monster yang perlahan mendekatinya. Shin berpindah ke Jinho yang terlihat belum menyentuh hidangannya. Biar gak bikin penasaran, mari kita persikat aja. Intinya, si bapak yang tahu Jinsung telah gagal merekrut Hunter Min Byunggu dan Hunter Cha nampak ditenangkan oleh si Jinsung karena ia mengaku telah mengontak Hunter dari Eropa dan Timur Tengah yang diyakini tak akan menolak penawarannya sama sekali. Nah, di sini kita pun bisa menilai bahwa hubungan Jinho dan kakaknya itu nggak begitu baik. Yang bahkan meski kakaknya itu mengaku nggak peduli dengan rencana Jinho yang mau mencetak banyak sekali prestasi dengan cara membeli banyak sekali dungeon rank C, tapi dirinya tetap memperingatinya untuk tidak mengganggu urusannya.
Mendengar hal itu, Jinho pun agak lega karena si kakak yang sepertinya belum mengetahui apapun soal Sung Jinwo. Bagaikan diterpa badai, tanpa diberi istirahat, tanpa diberi napas lega sama sekali, Jinwo terus dan terus dihadapkan dengan banyak sekali monster dengan ability yang dirasa seperti mengulang kembali semua pertarungan lamanya. Setelah 3 monster tambahan datang, mau gak mau Jinwo cuma bisa meladeni mereka semua di sana. モンスターによって役立つ能力 Sembari terus menganalisa situasinya saat ini, Jinwo seperti dipaksa berlatih menajamkan indera, kecepatan, ketangkasan, dan taktik terbaik untuk terlepas dari situasi genting seperti itu. Jinwo juga menyadari kelemahannya sendiri yang terletak pada jumlah mana akibat tidak menaikkan status intelijensi sama sekali. Dan hal itu membuatnya harus menghemat pengeluaran mananya saat itu juga. Kondisinya semakin diperburuk dengan tingkat kelelahannya yang saat ini sudah semakin menumpuk. Scene berpindah ke Guild Hunter. Nampaknya Choi Jong-in yang menemui rekan-rekannya di landasan helikopter di atap. Dari roman-romannya sih kayaknya mereka semua mau pergi ke suatu tempat. Sementara itu, nampaknya Jinwo yang telah berhasil mengalahkan semua monster yang baru aja menyerbunya. Dirinya pun sangat bersyukur karena air minum juga dijadikan drop item di dalam dungeon itu. Meski air aja udah sangat berharga, namun di sini Jinwo mendapatkan cukup banyak keberuntungan karena satu set equipment telah berhasil ia dapatkan dan membuatnya ingin langsung mencobanya. Meski nggak ada pemulihan kondisi pasca level up, tapi Jinwo yakin levelnya baru aja naik. Setelah mengecek gold dan juga item drop-dropannya, Jinwo pun berniat untuk masuk lebih dalam lagi. Setiba di depan sebuah pintu raksasa, dirinya harus dibuat sangat-sangat shock begitu merasakan aura yang sangat kuat meski pintunya baru aja terbuka sedikit. Nah, di sini Jinwo semakin dibuat sangat terkejut karena ruangan itu hanya berisikan sebuah singgasana kosong tanpa ada seorang pun yang mendudukinya. Bersama dengan sesosok kesatria yang muncul dari balik kegelapan, Jinwo terlihat langsung meningkatkan kewaspadaannya karena mata, telinga, bahkan setiap ujung jarinya merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan di dungeon Pepsoden dulu. Dan sensasi itu berasal dari seonggok kesatria merah darah yang baru aja muncul di sana. 主のいない玉座を守るナイト Igris coy, Igris! Sosok monster dengan jiwa kesatria yang sangat tinggi akan segera beradu mekanik melawan abang-abangan tanpa puting yang satu ini. Jinwo pun menduga bahwa Igris adalah sosok kesatria yang menjaga singgasana tak bertuan itu. Setelah Igris memberi aba-aba, seketika itu pula Jinwo langsung bersiap menghadapinya. Sungguh edan gak ngotak. Gak cuma punya speed yang sangat-sangat tinggi, tapi daya serangnya pun bahkan mampu membelah sebuah pilar raksasa seperti sebuah ranting pohon. Di sini gue yakin kalau sampai Jinwo lengah sepersekian detik, minimal nyawanya udah pindah ke isekai. Setelah terus-terusan digempur oleh Igris, Jinwo pun mengakui Igris adalah lawan tercepat sekaligus lawan terkuat baginya. Jinwo pun mencoba peruntungan dengan kombinasi speed dan juga tikaman daggernya. Namun sayangnya hal itu sama sekali tidak membuat Igris bergeming sama sekali. Meski Jinwo merasa speed si Igris itu 11-12 dengannya, namun perbedaan terkuatnya ada pada daya serangnya itu. Mengetahui daggernya tak akan berguna di hadapan Zira Super atau sesi Igris, Jinwo pun berniat melawannya dengan tangan kosong. Melihat hal itu, Igris yang punya jiwa kesatria yang sangat tinggi pun juga ikutan memakai tangan kosong. Scene berpindah ke Pak Gunhee yang sedang mengobrol dengan Jinchul. Gak lama kemudian, nampak Pak Gunhee yang ditelepon oleh Choi Jong-in yang ternyata akan berangkat ke Pulau Jeju untuk melakukan misi pengintaian sekaligus ngincip kekuatan monster Pulau Jeju supaya mereka bisa mengetahui sekuat apa monster Pulau Jeju saat ini. Nah, baru kalian ketahuan aja nih guys, invasi Pulau Jeju itu udah dilakukan sebanyak 3 kali.
Dan insiden yang dialami oleh rombongan Choi Jong In sebelumnya adalah penyerangan ketiga. Dirinya mengaku masih mengingat dengan sangat jelas pertarungan itu dalam pikirannya. Dan pada akhirnya, kita pun akan diperlihatkan pada mekanikan tangan kosong antara Sung Jinwoo si Hunter Rank E melawan komandan kesatria Igris Sang Merah Darah. Setelah terus diserang bertubi-tubi seperti itu, Jinwoo pun sangat bersyukur karena telah memakai set equipment sebelumnya. Karena meski telah ditangkis sekalipun, serangan Igris tetap mampu menembus equipmentnya dan membuat HP-nya turun sebanyak 500 poin. Dirinya seolah tak percaya bahwa Igris akan sekuat itu meski tidak menggunakan pedangnya. Menyadari ia tak akan menang dengan speed yang sama, Jinwoo memutuskan untuk memakai skill dash level 2-nya. Namun yang terjadi, jujur scene ini malah seperti menggambarkan pembulian beda universe. Karena yang kita lihat dari tadi, hanya Jinwoo yang dilempar ke sana sini, dilempar batu, dibanting dan sejenisnya. Tapi belum cukup sampai sana aja. Jinwoo terus melakukan adu jontos dengan si Igris. Meski dia tahu itu akan sangat sia-sia. Dan sekalinya si Jinwoo ini bisa memberikan damage, Igris akan langsung mengcounternya berkali-kali lipat. Setelah dilempar sampai tertunduk lemas di singgasana, nampaknya Jinwoo yang sudah sangat dekat dengan ajalnya. Sekarang Jinwoo tentunya tidak diketahui oleh adiknya, yang saat ini baru selesai menyiapkan makanan untuk kepulangan kakaknya. Di saat Igris yang terlihat akan mengakhiri hidupnya si Jinwoo menggunakan pedangnya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Ya, Jinwoo telah berhasil menahan pedang besar si Igris dan membuat perlawanan di saat yang bersamaan. Dirinya terlihat mendorong Igris hingga membentur tembok dan berniat mengakhiri peradu mekanikan di antara mereka berdua. Singkat waktu, berkat peradu mekanikannya barusan, Jinwoo pun menyadari bahwa dirinya masih kekurangan banyak hal. Karena kemenangan barusan itu bisa dikatakan hanya sebuah keberuntungan baginya. Nah, setelah Jinwoo mendapatkan 4 hadiah berupa 1.500.000 gold, helm rank S-nya si Igris dengan efek yang sangat-sangat bagus, Jinwoo juga mendapatkan sebuah rune skill tangan penguasa. Dari semua hadiah itu, fokus Jinwoo tertuju pada sebuah batu teleportasi instan yang baru aja ia dapatkan. Yang dimana karena batu itu nggak bisa dimasukkan ke dalam inventory, itu artinya quest pergantian jobnya masih belum selesai. Situasi Jinwoo semakin tidak karuan begitu sistem memunculkan notifikasi musuh yang akan terus bermunculan supaya si Jinwoo ini bisa mengumpulkan sejumlah poin demi job yang lebih tinggi lagi. Meski pada awalnya Jinwoo merasa bersyukur karena monster yang keluar bukan monster sekelas Igris, namun jumlahnya itu seriusan gak ngotak sama sekali. Nah, asal di sini, di tengah Jinwoo yang masih memakai skill kamuflase untuk memikirkan cara dengan sisa MP-nya saat ini, nampaknya skill kamuflasenya yang dibatalkan secara paksa setelah sebuah mata besar misterius muncul di tengah-tengah sana. Meski masih mampu bertahan, namun waktu yang terlewat baru 5 menit. Merasa dia tak akan mungkin bisa bertahan di sana, Jinwoo yang berniat kembali menggunakan batu teleportasinya pun harus mendapatkan serangan dadakan dari sebelahnya. Hingga pada akhirnya, sumpah ini episode epic edan cuy. Dan gua rasa nih ya jauh lebih epic ketimbang pas ngelawan Kang Taisik sebelumnya. Meski ada beberapa hal yang bikin gua kecewa sih ya. Kayak contohnya nih, scene masuk dungeon dan scene adu mekanik senjata mereka, alias pas benturan antar daggernya si Jinwoo dan pedang besar si Igris. Kedua scene petir itu malah kayak belut warna merah dan ungu yang lagi joget-joget dalam jumlah yang banyak. Tapi ya itu pendapat gua aja nih ya. Mungkin ada dari kalian yang punya pendapat lain. Silahkan tuangkan ke kolom komentar. Selain itu, entah gua yang kurang ilmu solo leveling atau gimana nih ya, tapi ada kesalahan penulisan kayaknya. Pas adegannya Jinwoo dapat helmnya si Igris
Di situ kalian bisa lihat awalnya physical damage yang diterima minus 20%. Tapi tiba-tiba nih ya, jadi minus 15% cuma dalam sepersekian detik doang. So, mungkin segini dulu aja video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan diambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode terakhir di minggu depan nanti. Bye-bye. tut 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 tut